Indonesia 5, Thailand 5. Bedanya yang sana 5 juara, Ya, kita 5 runner up. Tapi ini momentum untuk mengakhiri kutukan itu ya. kutukan itu, Ya. hampa gelar itu. Ya. Bung Ropan, Ya. Bung Roni Pangemanan, setelah deg-degan kemarin jantungan nggak lawan Singapura? Ya nggak jantungan sih, cuma lebih banyak ke toilet aja. Bolak-balik ke toilet ya. Itu lebih bahaya itu. Bayangkan gua nontonnya di kamar rumah sakit Oh ya. sambil jaga anak, Ah. lihat nonton gitu. Astaga, luar biasa. Oke, semoga anak cepat sembuh ya. Amin. Ya. Tapi bolak-balik toilet juga. Iya sama, iya. Nah, berdasarkan penampilan itu, kita fokus di What with West ini pada satu sisi soal mental pemain kita. Ya. Ada sorotan nggak berdasarkan penampilan melawan Singapura kemarin? Iya, kalau di leg kedua kan memang agak berantakan mainnya ya. Tidak lebih baik dari leg pertama melawan Singapura ya. Tetapi toh akhirnya kita bisa dapat tiket ke finales. Itu artinya boleh dikatakan ya syukurlah kita bisa mendapatkan tapi banyak PR bagi Sintayong untuk dibenahi karena lawan kita kan Thailand, nggak main-main. Tim yang bahaya betul. Tapi 6 aja yang kita paling takut, Ya. itu nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa bikin gol, kalah ball position. Jadi kalau bicara ini sekarang mental memang benar menentukan buat kita. Mental ini Ya. yang harus kita bawa. Artinya kenapa? Kita nggak boleh takut lihat mereka. Begitu lihat Thailand, nggak usah. Anggap saja ini kita ketemu dengan Malaysia lagi atau ketemu dengan Singapura lagi. Ya kan? Orang Atau boleh, Laos. Iya, orang boleh mengatakan bahwa ini oke. Thailand ada di atas, termasuk Sintayong kan bisa mengatakan level. Nggak apa-apa, nggak usah, kita nggak usah pandang, lawan aja. Seperti final 2016 di Pakansari, kita lawan. Bawa sausan kawan-kawan bisa menang kok 2-1. 1-1. Terasil Dangda juga main, Song Krasin juga main, itu kalah. Apalagi masih ada mungkin main netral lagi, netral, bukan bermain Di Singapura di ya? Singapura. Ini Singapura, jadi memungkinkan lah. Mungkin. Bagi kita untuk bisa Nah, berbuat. kira-kira berdasarkan Bung Ropan kan bertahun-tahun mengikuti sepak terjang sepak bola olahraga di nasional, kok bisa ada perubahan gaya bermain mental di first leg lawan Singapura dan second leg lawan Singapura semifinal? Apa yang membuat kita tiba-tiba berubah jadi rentan begitu? Memang kalau bisa menilai di sini ya pasti Sintayong tentunya lebih tahu ada evaluasi. Karena saya katakan tidak lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama. Apalagi Iya. kalau mengcompare kita bermain dengan Malaysia kan itu superior banget. Tapi di leg kedua itu memang lawan bermain dengan 9 pemain kita nggak bisa bikin apa-apa. Sebelum ada gol balasan dari Pratama kan, ya walaupun orang bisa bilang itu ada sedikit berbau offside tapi nggak ada VAR, oke lah nggak usah. Iya. Kemudian tapi kita bisa bobol 2 kali, Ya. di rentan 2 kali 15 menit di saat lawan. Nah ini menjadi masalah. Dan saya pikir Sintayong sudah bisa mengetahui. Ini juga faktor saya pikir apa ya yang bisa membuat mereka. Apakah mereka kelelahan bisa bermain sampai di leg kedua? Ini kan harus bisa jadi kan. Karena kan kalau main di leg pertama 1-1 jauh bagus loh, lebih enak. Tapi kok dengan 9 pemain kita bermain kurang begitu greget main ya. Tapi ya memang dari Fortuna ada di kita. Kita memang sudah digariskan harus ke final. Berarti tanda-tanda juara ada. Yang kita lawan tuan rumah loh. Tuan rumah. Ya, Singapura. Iya, tekanan luar biasa. Supporter mereka sudah datang, kan mereka dicemooh kan? Iya. Di fase grup gak banyak supporter fanatik fans setia Singapura datang karena tiket mahal dan mainnya jelek. Lawan Thailand kalah lagi dicemooh tuh. Tapi lawan Indonesia udah datang dan hasilnya apa ya, membuat kayak mungkin nggak sebanyak penonton Indonesia pastinya, tapi mereka memberikan dukungan luar biasa buat timnas dan kita bisa lewati itu. Dan mereka sudah yakin pasti mereka menang karena tinggal 3 menit lagi posisi 2-1. Iya. Sebelum ada gol dari pertama Arhan kan. Iya. Begitu 2-2 di menit 90 ada penalti lagi kan. Terbuka lagi peluang mereka untuk lolos. Jadi bisa dibayangin tuh ketegangannya dan gagal. Nadio bisa tip itu. Berarti kan tanda-tanda ini tahu sendiri ya. Udah kita mestinya kan udah out kita. Kalau kita itu out. Iya. Udah out. Berdasarkan itu kan pertandingan itu. Iya, udah out. Untung bukan Syahid dan Sulaiman yang ambil, yang spesialis penalti. Iya. Kok tiba-tiba si Ramli yang ambil? Ramli. Gue juga bingung. Biasanya Syahdan yang ambil. Lihat aja bola matinya kan. Gol Haris keduanya. Ramli. Bagus sekali kan di Syahdan. Ramli yang ambil sebagai bahaya, nggak masuk nah. Tanda-tanda Kan di juara. konten sebelumnya kita ngomongin soal Syahdan itu. Soal Syahdan kan bahaya sekali kan. Bahaya Lihat sekali. tendangan melengkung dia kan. Ah. Kena dia bagus sekali bikin 2-1 kan. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin dia juga capek kali ya. Tapi biasanya dia yang ambil kan. Tapi Ramli mungkin bilang, gua ambil deh kali ini. Nah, itu sudah tanda-tanda Ini buat kita. suratan buat Suratan Indonesia. buat Indonesia pasti Indonesia ke final. Itu Alam semesta mendukung. Nah, tuntaskanlah di sini. harus tuntaskan. Tuntaskan. Nah, masuk ke pertandingan Bung Ropan. Ya. Apa yang Anda tunggu di first leg ini? Yang ditunggu apa? Yang saya tunggu adalah begini.
kita jangan kalah. Itu dulu pertama. Untuk membangkitkan semangat kita nggak boleh. Memang berat. Orang bisa mengatakan Thailand itu bagus, ya. Punya pertahanan yang baik, baru 1 kebobolan, memasukkan 12. Ya, kita punya lini serang oke. Bisa mencetak mungkin sampai 18 gol. Tetapi belakang juga kita kebobolan juga ada 6 gol. 7-6 gol ya. 7 gol. Itu kan berarti ada sesuatu yang nggak beres di belakang. Nah, ini akan menjadi PR bagi STY. Bukan saja di depan kita itu mandul walaupun Ezra sudah membuat 2 gol, tetapi di belakang juga harus diperhatikan karena yang kita lawan ini bukan Malaysia, bukan Singapura. Thailand yang bermain dengan 11 pemain cadangan melawan Singapura, mereka masih bisa menang 2-0. Yo, Anda bisa bayangin tuh compare 11 pemain cadangan lawan Singapura yang main lawan kita. Ya, kita ngos-ngosan. Kita ngos-ngosan 9 orang. Lawan Thailand 11 orang dengan cadangan mereka kalah 2-0. Habis dimain-mainin sama pemain cadangannya. Jadi itu harus hati-hati. Tetapi sekarang kan beda, atmosfernya di final. Iya. Beda. Itu yang saya bilang, mental kita kuat, disiplin kita bermain bagus, dan jangan takut, nyali kita harus bermain dengan baik. Udah itu penting. Manusia juga yang kita lawan. Sama juga ya, apalagi Dangda udah nggak seperti yang dulu, udah banyak jalan dia, hanya bisa ini di depan kotak penalti, nggak banyak lari. Iya. Ya, canatip aja tahan gitu kan. Wah, Hajar sama dipersempit, iya Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto, jangan bikin banyak ruang buat dia. Sehingga bola-bola tidak akan naik ke depan terhadap kasih ke Caidet atau ke Dangda. Kalau dia mati berarti 30-40% itu serangan mereka habis. Dangda masih yang paling produktif ya. Paling produktif, paling pencetak gol. Ya, tapi usianya udah. Makanya dia banyak jalan kaki dan banyak dimanjakan oleh Canatip ini. Itu makanya kalau Canatip itu dihajar oleh Rahmat Irianto atau Ricky Kambuaya itu dipersempit, bola nggak akan banyak sampai ke dia. Jadi presentasi itu permainan Thailand tuh turun 30-40% turun. Gitu. Dan kalau kita melihat kemenangan 2-0 Thailand melawan Vietnam, Canatip itu kan diawali oleh keteledoran, kesalahan pemain Vietnam akhirnya mereka dapat momentum 1, dapat lagi 2, momentum itu mereka dapat. Nah, kira-kira ada nggak yang dikhawatirkan dari timnas ini? Jangan berikan momentum kepada Thailand. Jangan lengah. Jadi betul-betul saya bilang kan, disiplin itu nggak boleh lengah. Nah, itu Vietnam yang alami ketika mereka dapat. Nah, kalau Thailand bisa unggul duluan, nah kita ini kan repot. Jadi berat untuk kita bisa mengalahkan Thailand. Thailand unggul dalam Vietnam karena kesalahan pemain Vietnam. Kita jangan ulangi. Cuma masalahnya sekarang kan pertahanan kita tetap masih menjadi tanya kan dengan bobol-bobol ini. Nah, itu resepnya pasti mungkin Sintayong lebih tahu yang sudah menyiapkan resep ini. Dia pelatihnya. Ya, apalagi Pratama tidak main. Salah satu roket kita kan di sisi kiri. Nah, apa yang dia harus lakukan di sini? Apakah tetap dengan 5 gelandangnya atau tetap bermain dengan 4? Ikut aja seperti Alfred Riedel. Lawan Dangda dan kawan-kawan Kiatisuk sebagai pelatih nggak takut dia 4-3-3 yang dimain. Wah loh, bagus. Kaget Thailand. 4-3-3 bos. Nggak bermain dengan 5 back. Jangan inferior aja, jangan rendah diri bahwa itu Thailand udah jiper duluan. Iya, itu yang saya bilang. Masuk lapangan itu tetap dengan kepala tegak, melihat mereka tuh jangan takut, jangan minder lawan Thailand. Kalau saya ngasih perumpamaan gini, toh ketika masuk ke lapangan bola jumlahnya 11 lawan 11. 11 itu kan. Aturan yang dipakai sama. Lapangan yang dipakai sama. Iya. Kenapa harus kita anggap mereka unggul dari kita? Iya, mereka nggak makan batu kok. Bolanya sama. Iya kan? Itu saya bilang. Mental kita harus kuat. Ada nggak terlihat itu, Bung Ropan, mental kita? Ada nggak terlihat? Bisa. Kalau kita kan mental kita kan bagus ketika lawan Vietnam dibombardir 2 hari 2 malam kan kita tetap kuat bermain kan di belakang untuk nahan gitu loh. Jangan bisa bobol, jangan tembus, dan Vietnam frustrasi kan. Cuma dapat 1 tembakan aja on target coba. Dari sekian banyak yang dia mau lepas 20 tembakan silakan. Meskipun kita pun hanya melepaskan 1 tembakan. Iya, tetapi kan mereka nggak bisa masuk untuk bisa tujuannya yang bertahan dibangun tembok. Untuk bikin on target banyak nggak bisa mereka. Main itu ya saya bilang, mental itu dibangun dulu di lapangan. Nah, mental sudah dapat. Itu yang saya mau lihat lawan Vietnam, lawan Malaysia, lawan Singapura kok tiba-tiba begini ya. Apalagi pas second leg lawan Singapura, kok begini ya? Itu saya lihat mungkin ada faktor kecapean. Kalau saya lihat dari situ, kalau kita main bagus dengan sebelum-sebelumnya, termasuk di leg pertama lawan Singapura, tiba-tiba kok drop bahkan 9 pemain kan? Iya. Berarti ini sisi kecapean buat pemain-pemain kita. Recovery-nya kurang. Karena kita bermain dengan tempo yang tinggi selalu kan, kalau bisa bermain kecuali lawan Vietnam. Jadi ketika lawan Singapura dituntut main seperti itu, habis di babak kedua. Babak pertama sih masih kencang, tapi babak kedua kan mulai menurun. Itu jangan sampai terulang, Wes. Jangan sampai terulang bermain nanti lawan Thailand. Lawannya Thailand loh. Hati-hati gitu. Jangan lupa ya, ingatan saya kembali ke 2010. Kita bisa ngalahkan Thailand kok di fase grup. Oh bisa. 2-1 kan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Dan saya katakan di sini bisa. Iya, bisa di Pakansari kok bisa di final leg pertama. Dan ini kan leg pertama juga. Bisa, kita bisa. Nah, pertanyaan terakhir melanjutkan diskusi ke sebelumnya karena banyak yang memberikan komentar mereka soal kita waktu diskusi
striker Indonesia. Ada apa dengan mereka? Nah, Bung Ropan berharap siapa yang diturunkan? Ini harapan ya, bukan memprediksi karena itu kan urusannya Sintayong, dia menurunkan siapa. Tapi pribadinya Anda berharap siapa ada yang turun? Dua kemungkinan, saya punya dua kemungkinan. Pertama, kalau bisa dilihat Ezra Walian akan main dengan formasi dengan pola apapun. Mau 5-4-1, kemudian 4-2-3-1, terserahlah. Itu ada pasti satu tapi ya? Iya. Nggak mungkin dilakukan dua ya? Kalau main dua bisa aja, tergantung dia. Berani nggak? Berani nggak? Nah, kalau di Riedel sebelumnya berani 4-3-3 malah kan bikin kejutan nih. Iya, harus bikin kaget shock. Thailand. Kayak esok dulu kan kaget loh. Mereka nggak main bertahan 5, mereka main 4-3-3, gila. Ah, itu kan masih bisa 11 tembakan sama waktu itu. Berarti kan bagus kita. Nah, ini Sintayong bisa melakukan itu, mengagetkan Polking, Alexander Polking, pelatih mereka di sebelah kan. Bisa aja misalnya Egy dan Ezra dimainkan duluan. Main 4-4-2. Iya. 4-4-2. Oke. Atau Evan Dimas yang udah dicadang-cadangin tiba-tiba main lagi. Bisa aja. Tapi saya lebih bagus kalau misalnya kejutan, katakan Ezra dan Egy main duluan kan, ada Witan di kanan, Rumah bermain di kiri. Kemudian ada Ricky sama Rahmat Irianto kan bagus. Ya. Ini enak kan? Itu kita lihat kalau kita jual beli serangan itu yang kita tunggu. Tetapi tidak masalah juga kalau bermain dengan 5-4-1, nggak masalah juga. Bisa aja Egy main duluan, tidak ada striker. Bisa aja. False nine kita main. Bisa begitu karena Egy kan penetrasinya kan bagus. Berarti nahan bolanya oke. Sah nih ya, kita menunggu kejutan dari Sintayong. Kejutan tapi saya satu tuh. Kalau nggak Ezra, Egy udah. Atau dua-dua dimainkan. Iya. Kaget tuh Thailand juga. 4-4-2 kaget pasti. Kaget orang Brazil itu. Mereka nggak main 5, main 4 di belakang tuh. Kasih aja Fakhrudin misalnya sama Dewa enggak ya? Iya, main di situ kan. Cuma memang di kiri kita kehilangan benar sih. Rizky. Iya, Rizky bisa. Atau Edo. Salah satu itu bisa aja. Kalau memangnya mau lihat kan lawan Laos, Edo yang ganti posisi Arhan waktu itu ya. Pratama Arhan yang tidak bermain. Main Persita ini ya? Iya, Persita, betul. Saya pikir itu. Oke, teman-teman, kami menunggu kejutan formasi dari Sintayong. Siapa dan bagaimana formasinya itu Sintayong yang tahu karena dia tahu kondisi terakhir, kondisi timnya, strategi apa. Tapi yang kita tunggu sebagai penonton dan pendukung timnas adalah kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Sintayong. Segitu dulu pembahasan kita di What We Best. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama kita dukung timnas, dan pesan gua jangan jantungan kayak gua. Boleh ke toilet bolak-balik. Bye.